Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menumbuhkan akhlak sebagai inti dari kehidupan bermasyarakat dan menuntun umat manusia untuk saling menjaga kehormatan, martabat, dan kemaslahatan sesama. Makalah ini mengajak kita menelusuri akhlak kepada sesama manusia sebagai fondasi hubungan yang harmonis, adil, dan penuh empati, mulai dari keluarga, lingkungan kampus, hingga masyarakat luas. Dalam setiap interaksi, akhlak tumbuh dari kebiasaan jiwa, sehingga menjadi karakter yang membentuk identitas pribadi, budaya, institusi. Oleh karena itu, mari kita menelusuri definisi, landasan syar'i, serta praktek konkret akhlak dalam keseharian. Dengan memahami bahwa setiap tindakan dan tutur kata berimplikasi luas bagi keharmonisan komunitas kita. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan utama dalam hal ini, karena beliau senantiasa menebar rahmah, menolong sesama, dan menjauhi ujaran serta perilaku yang dapat merusak persaudaraan. Semoga kajian ini mampu menginspirasi perubahan nyata dan refleks pribadi melalui komitmen berkelanjutan hingga budaya adab yang terinternalisasi dalam keluarga, kampus, dan masyarakat. Selanjutnya, makalah ini mengurai konsep akhlak kepada sesama manusia sebagai perilaku terpuji yang lahir dari kebiasaan jiwa, lalu mengaitkannya dengan landasan dalil Al-Quran dan hadis. Pertama-tama, definisi akhlak sebagai sifat yang melekat pada jiwa dan terwujud lewat perbuatan baik. Lalu yang kedua adalah landasan syar'i yang menegaskan pentingnya kebajikan, tolong-menolong, serta keadilan. Lalu yang ketiga, bentuk-bentuk konkret akhlak dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hubungan dengan orang tua, teman, tetangga, hingga tata kelola bermasyarakat. Lalu keempat, ada urgensi sosial dalam membentuk kohesi, kepercayaan publik, dan budaya institusi yang berintegritas. Lalu yang kelima, ada studi kasus di lingkungan kampus yang menggambarkan penerapan nilai-nilai tersebut secara praktis dan akhirnya. Lalu ada evaluasi diri serta rencana implementasi yang konkret untuk membangun adab sebagai budaya. Pokok utama, akhlak kepada sesama manusia adalah perilaku terpuji yang lahir dari kebiasaan jiwa, mencakup hubungan dengan keluarga, teman, tetangga, dan masyarakat luas. Penerapannya penting untuk membangun keharmonisan, kepercayaan, dan identitas budaya yang inklusif. Lalu, landasan syar'i yaitu Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya berbuat baik, saling menolong, menahan lisan, tidak membeda-bedakan, serta adil dalam berinteraksi. Lalu bentuk akhlak seperti bakti kepada orang tua, tolong menolong, jujur kepada teman, menjaga hak tetangga, serta sikap adil dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada urgensi dan dampak sosial, yaitu akhlak memperkuat kohesi sosial, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjadi modal sosial bagi institusi pendidikan. Akhlak di berbagai jenjang penting untuk menumbuhkan budaya adab. Lalu ada integrasi dalil. Setiap nilai inti dihubungkan dengan dalil Qur'ani dan hadis yang relevan untuk memperkuat landasan teologis dan moral. Lalu ada studi kasus, yaitu seperti interaksi di kelas antara mahasiswa dan dosen, serta interaksi daring di media sosial kampus, dibahas solusi berbasis dialog, etika wacana, moderasi, dan verifikasi kampus. Lalu ada latar belakang dan rumusan masalah. Masuk ke latar belakang, yaitu akhlak adalah perilaku mulia yang tumbuh dari kebiasaan jiwa sehingga menjadi karakter. Dalam konteks sesama manusia, akhlak berarti perbuatan yang baik kepada orang lain di rumah, di kampus, lingkungan, dan kehidupan bermasyarakat. Lalu rumusan masalah mencakup definisi akhlak menurut Islam. Sebagai contoh, perilaku akhlak kepada sesama manusia, urgensi penerapan akhlak berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Lalu, Al-Quran menegaskan persaudaraan manusia dan keutamaan takwa sebagai ukuran kemuliaan insan di hadapan Allah, sehingga mendorong interaksi yang adil, empatik, dan saling bantu. Hadis-hadis menekankan bahwa orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, serta pentingnya adab dalam bergaul, toleransi, dan tolong-menolong.
Lalu ada bentuk-bentuk akhlak kepada sesama manusia seperti kepada orang tua yaitu berbakti. Lalu kepada teman itu saling tolong menolong. Lalu kepada tetangga itu menghormati sesama tetangga. Lalu dalam bermasyarakat yaitu membangun persaudaraan, toleransi. Lalu masuk ke contoh ayat Al-Quran seperti pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang menekankan asal-usul persaudaraan manusia dan bertakwa sebagai ukuran kemuliaan. Ayat-ayat lain menekankan keadilan terhadap orang tua dan keluarganya serta ajakan tolong-menolong dalam kebaikan. Hadis-hadis menunjukkan bahwa akhlak yang baik adalah ciri iman yang sempurna dan pentingnya menghindari ucapan yang menyinggung dan menyebarkan fitnah. Lalu ada studi case seperti pada kasus di media sosial kampus, seperti identifikasi pelanggaran akhlak, rekomendasi moderasi, verifikasi informasi, dan perlunya etika dalam berkomentar. Lalu masuk ke contoh lain, yaitu ada dalam surat Al-Maidah 2 yang bermakna yaitu mendorong kerjasama dalam kebaikan bukan dalam kezoliman atau permusuhan. Ada lagi surat Al-Isra yaitu sebagai penekanan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi bagi diri sendiri. Lalu ada contoh lain yaitu pada hadis, yaitu ada dalam hadis riwayat Tirmizi yaitu orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya. Oke. Jadi saya tutup aja. Untuk kesimpulannya adalah akhlak kepada sesama manusia adalah perilaku terpuji yang lahir dari kebiasaan jiwa, mencakup hubungan dengan keluarga, teman, tetangga, serta lingkungan bermasyarakat. Implementasinya memperkuat keharmonisan sosial, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjadi landasan budaya institusi yang berintegritas. Hal ini selaras dengan ajaran Islam menekankan adab bergaul, tolong-menolong, serta keadilan dalam setiap interaksi. Quran Al-Hujurat ayat 13 dan hadis riwayat Tirmizi. Lalu menutup pembahasan, akhlak kepada sesama manusia adalah fondasi utama untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai, adil, dan bermartabat. Dari tindakan kecil sehari-hari, menghormati orang tua, jujur kepada teman, menolong sesama, hingga menjaga lisan agar terhindar dari fitnah-fitnah yang membentuk karakter tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tapi juga bagi komunitas secara luas. Peran setiap individu sangat vital dalam menumbuhkan budaya adab yang berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.